Bab 2. Pondok belajar baru. Yusuf berlari menerobos hujan yang semakin deras, tanpa memikirkan si pemilik payung yang sekarang dipakainya. Apakah anak itu akan menerobos hujan tanpa payung atau ia akan menunggu hujan sampai reda? Entahlah, Yusuf tidak memikirkannya. Setelah cukup lama Yusuf berlari menerobos hujan, akhirnya ia bisa melihat sebuah gerbang dengan tulisan Al-Ma'ruf. Langkahnya dihentikan oleh seorang satpam penjaga gerbang pondok Al-Ma'ruf. "Ada perlu apa, nak?" tanya satpam itu ramah dan sedikit berteriak karena hujan sangat deras membuat suara sulit didengar. "Saya murid pindahan, Pak," jawab Yusuf sopan. "Ya sudah, mari Bapak antar ke kantor," ajak Pak Satpam dan membukakan gerbang walau kehujanan. Setelah tiba di kantor, Pak Satpam pun pergi. Yusuf meletakkan payung yang masih basah di teras kantor dan mengetuk pelan daun pintu yang sudah terbuka. "Assalamualaikum," ucap Yusuf sopan. "Waalaikumsalam. Masuk, nak," suruh Ustadz yang ingin keluar dari kantor. Yusuf pun masuk dengan langkah kecil. "Duduk," ucap seorang Ustadz yang tengah duduk di belakang meja yang bertuliskan pemimpin pondok. Yusuf pun langsung duduk di kursi yang berada tepat di hadapan sang Ustadz. "Ada perlu apa, nak?" tanya Ustadz itu sambil menatap Yusuf. "Saya murid pindahan, Ustadz. Ayah saya sudah mendaftarkan saya pada awal semester 2 kemarin. Nama saya Muhammad Yusuf," jawab Yusuf sopan. "Oh iya, kau pasti anak Ustadz Usman, pimpinan pondok Al-Hidayah kan? Saya Ustadz Siddiq," kata Ustadz itu. Yusuf pun mengangguk dan tersenyum manis kepada Ustadz Siddiq. "Ini kunci kamarmu. Jika tidak tahu letak ruangan-ruangan di pondok ini, kau bisa tanyakan pada satpam atau melihat denah ini. Simpan denahnya karena semua pelajar di sini harus memiliki denah. Setelah selesai berbenah, masuklah pada jam kedua pelajaran. Karena sekarang jam pelajaran pertama sudah hampir habis," jelas Ustadz Siddiq panjang lebar sambil menyerahkan beberapa lembar kertas dan kunci kamar. Yusuf pun bergegas menuju kamarnya setelah berpamitan dengan Ustadz Siddiq. Setelah Yusuf tiba di kamar yang bernomor 13, Yusuf yakin bahwa itu adalah kamarnya. Ya, karena nomor kamarnya sudah tertera pada kunci yang sekarang di tangannya. Yusuf langsung masuk ke kamar setelah susah payah membuka pintu dengan kunci yang sudah berkarat. Kecil, tidak ada alat-alat untuk masak, lemari hanya satu. Lalu di mana para santri pondok ini makan? Ucap Yusuf pelan. Ya, memang sebenarnya kamar di Al-Ma'ruf ini lebih kecil daripada kamar yang ada di Al-Hidayah. Jika di Al-Hidayah para santri mempunyai kompor masing-masing untuk memasak, maka di pondok barunya ini Yusuf sama sekali tidak ada melihat alat-alat dapur. Hanya ada 2 ranjang tingkat 3. 1 rak untuk menaruh kitab bersama, dan beberapa kardus yang Yusuf bisa perkirakan itu adalah tempat para santri menaruh pakaian mereka. Yusuf pun mengganti bajunya yang agak basah karena terkena air hujan tadi dengan seragam pondok Al-Ma'ruf yang dibelikan ayahnya saat mendaftarkannya. Yusuf melirik ke arah jam beker yang bertengger di rak kitab bersama. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 9:34. Yusuf mendengar lonceng di pukul tanda waktu istirahat sudah tiba. Yusuf keluar dari kamarnya dan berniat ingin ke masjid pondok untuk melaksanakan sholat duha. Yusuf terus berjalan menyusuri deretan kamar para santri dengan membawa denah yang diberikan oleh Ustadz Siddiq tadi.
Yusuf belok di persimpangan yang tepatnya untuk menuju halaman sekolah. Jika saat Yusuf baru sampai tadi jalanan masih kosong, maka sekarang sangat padat. Para santri dan santriwati berhamburan di mana-mana. Ya, wajar saja, bukankah sekarang jam istirahat? Tiba-tiba, bruk, Yusuf ditabrak oleh seorang santri sehingga membuat Yusuf terdorong ke belakang, hampir saja Yusuf terjatuh. Namun dengan cepat santri itu menarik tangan Yusuf. Maafkan aku ya, aku tidak sengaja. Mohon santri itu pada Yusuf. Ya, tidak apa-apa, sahut Yusuf ramah. Apa kau murid baru? Aku rasa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya, tanya santri itu dengan raut wajah heran. Iya, sekarang aku ingin mencari masjid dulu, jawab Yusuf lebih ramah dari sebelumnya. Betulkah? Kalau begitu, kita pergi sama-sama saja, ikut aku. Aku tahu jalan yang lebih cepat untuk sampai ke masjid, kata santri itu sambil menarik tangan Yusuf. Santri itu menuntun Yusuf melewati samping-samping kamar para santri dan wow, mereka sudah sampai tepat di samping masjid. Jika Yusuf tidak bertemu dengan santri itu, mungkin Yusuf sekarang masih berkeliling dengan raut wajah polosnya. Santri itu masuk mendahului Yusuf karena Yusuf harus mengambil air wudhu. Setelah masuk ke masjid, Yusuf pun melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Ya, bukankah sholat duha itu paling afdol 8 rakaat? Jadi Yusuf istiqomah mengerjakan yang terafdol. Selesai sudah, Yusuf sholat duha dan ia bergegas menuju sekolahnya untuk mencari kelas barunya. Yusuf berjalan menyusuri koridor sekolah, ia mengeja setiap tingkatan kelas yang ada di atas pintu setiap kelas. Dan alhamdulillah sudah Yusuf temukan kelas dengan tulisan Al-Faslu Sani Aliyah L, yang berarti kelas 2 Aliyah atau SMA bagian putra. Karena tadi lonceng tanda waktu istirahat berakhir sudah dipukul, jadi di dalam kelasnya sudah ada ustadz yang siap membagikan ilmunya untuk para murid. Yusuf pun mengetuk pelan daun pintu yang sudah terbuka. Assalamualaikum, ucap Yusuf sopan. Ustadz pun menjawab salamnya dan mempersilahkan Yusuf untuk masuk. Apa masih ada kursi kosong? Tanya ustadz pada para santri. Ada ustadz, di samping saya, jawab seorang santri dengan senyum kecil. Yusuf pun langsung duduk setelah dipersilahkan oleh ustadz. Yusuf mulai belajar di pondok barunya. Ingin tahu bagaimana nasib Yusuf di pondok barunya? Baiklah, langsung saja. Bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Tunggu kisah selanjutnya. Please subscribe agar aku semangat terus untuk update yang terbaru.